kami saat ini dalam persekutuan yang indah di pagi suci. Karena itu kami berdoa Tuhan menolong hati dan pikiran kami saat hidup kami di saat ini, supaya dengan pekerjaan Roh Kudus kami mampu memahami dan mengerti firman Tuhan, supaya dapat kami melakukan itu dalam kehidupan kami dan menjadikan firman Tuhan sebagai panduan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja bagi hamba-Mu ini. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita di saat ini Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Perikop Nasar Yefra. Lalu Tuhan menghinggapi Yefra. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Kanaan. Lalu berkata Yefra kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi punya Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefra berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menyembuhkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai ke Admin, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel-Keramim, sehingga Bani Amon itu dikukuhkan di depan orang Israel. Ketika Yefra pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar di kosong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dia anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur, luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu yang di Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah dari situ bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah dia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah melamar laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Demikian ya Allah dan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya boleh
tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan bersyukur ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah, kesempatan itu kita pergunakan. Dan saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim seperti yang sudah kita bacakan. Kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab yang ditulis pada zaman Yosua sampai dengan zaman Raja-Raja Israel. Dan yang pasti namanya kitab Hakim-Hakim itu berarti keseluruhan kitab ini menceritakan hakim-hakim yang ada di bangsa Israel. Kalaupun di saat ini gereja masih Minahasa, kita semua hendak merenungkan melalui kisah kehidupan dari seorang hakim yang bernama Yefta. Yefta ini adalah salah satu hakim yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah di tengah-tengah sebenarnya satu pergumulan yang sangat berat bagi seorang Yefta ketika dia memang diperhadapkan pada satu pergumulan kehidupan keluarga. Dalam hal ini ibunya adalah seorang perempuan Sunda dan ayahnya yang bernama Gilead yang pada waktu itu memang belum mempunyai keturunan, baru Yefta yang ada dalam kehidupan Gilead. Setelah itu dengan istri sahnya dia pun dianugerahkan anak-anak. Dan setelah Yefta ini bertumbuh menjadi seorang anak sulung dari adik-adiknya yang tidak seibu dengannya, maka saudara-saudara ini membenci Yefta. Dan saudara-saudara ini bahkan mengusir Yefta dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak membolehkan Yefta ini untuk berbagi warisan dengan mereka sebagai saudara-saudara walaupun mereka seayah. Dalam keadaan yang demikian, maka Yefta dia hadir bersama dengan orang-orang yang sebenarnya boleh dikatakan orang-orang yang tidak dapat membangun iman secara pribadi kepada Tuhan. Karena dia setelah pergi
Kalau Tuhan ada dengan Yefa, pasti Yefa akan mengalami kemenangan dalam peperangan pada saat itu. Tetapi apa yang kita baca di saat ini, dia justru memberikan sebuah pasal atau janji iman kepada Tuhan, bahwa kalau memang dia menang melawan Babilon, maka dia berjanji bahwa orang atau siapapun yang pertama kali keluar dari rumahnya menyambut dia ketika dia kembali ke medan perang, maka dia akan mempersembahkannya sebagai korban mahal. Dan apa yang dirasakan oleh Yefa ini tentu saja orang pasti akan memandang suatu hal yang baik, karena dia punya niat yang baik. Tetapi justru dengan asal janjinya kepada Tuhan Allah, yang boleh dikatakan bahwa dia tidak memikirkan terlebih dulu ungkapan janji, ikrar, nasar yang diberikan kepada Tuhan Allah. Dia tidak pernah memikirkan konsekuensi dari nasarnya tersebut, dan dia tidak pernah memikirkan bahwa orang yang pertama kali menyambut dia ketika dia pulang dari berperang dan Tuhan memang memberikan kemenangan baginya, yaitu anak gadisnya satu-satunya. Dan tentu saja melihat kenyataan yang ini, kenyataan ini, maka Yefa sebagai seorang manusia atau sebagai seorang ayah yang punya anak perempuan satu-satunya, dia tentu merasa hancur hati. Dia sangat sedih. Dia tidak pernah terpikirkan bahwa anak satu-satunya yang pertama kali keluar untuk menyambutnya ketika dia selesai melaksanakan tanggung jawab. Akan tetapi karena nasabnya, janjinya kepada Tuhan, mau tidak mau, walaupun merasa sakit sebagai seorang ayah, dia harus melaksanakan janji tersebut. Apalagi dengan dukungan dan topangan dari anaknya sendiri yang sangat mengetahui bahwa kalau masa atau janji itu kepada Tuhan Allah memang harus ditepati. Dan anak perempuan ini pun menyetujui apa yang telah dirasakan oleh ayahnya, tetapi dia minta satu permintaan supaya dia diizinkan oleh ayahnya untuk pergi bersama dengan teman-temannya untuk menyendiri di pegunungan. Dia pasti akan merenungkan bagaimana kehidupannya yang telah dipersembahkan ayahnya kepada Tuhan Allah. Apalagi dikatakan bahwa dia akan menangisi akan kegagasannya, karena memang dia adalah seorang gadis yang memang kata firman Tuhan memang belum pernah disentuh oleh Tuhan. Karena itu memang yang Yefa persembahkan itu memang benar-benar persembahan yang kudus, persembahan yang murni di hadapan Tuhan, walaupun itu adalah anak tunggalnya. Dan apa yang dia lakukan, baik anak dan juga Yefa, itu memang benar-benar mereka lakukan. Setelah jangka waktu yang diberikan anaknya kembali, dan Yefa pun melakukan mengenai janjinya kepada Tuhan Allah, mempersembahkan anak gadisnya sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh melihat beberapa hal untuk boleh kita jadikan sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah bagaimana ketaatan dan kesetiaan Yefa kepada Tuhan Allah. Walaupun memang yang harus dia lakukan itu sesuatu hal yang sungguh sangat-sangat menyakitkan kehidupannya, harus mempersembahkan
dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa kalau kita melakukan itu dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, kita pun pasti akan menerima segala yang baik dari Tuhan. Dan yang kedua, dari firman Tuhan ini kita boleh diingatkan bahwa kita harus sangat berhati-hati dan kita harus perlu pertimbangan. Kita harus memiliki atau memohon hikmat dari Tuhan kalau orang benar-benar bernasar dengan Tuhan. Sebab kalau orang harus berhati-hati, orang juga harus mempertimbangkan nasab kita, bahkan dengan tuntunan hikmat dari Tuhan Allah, maka kita berarti orang akan siap untuk menepati janji ini. Tetapi kalau kita tidak mampu untuk menepatinya, lebih baik kita tidak bernasab. Lebih baik kita tidak berjanji dengan Tuhan daripada kita berjanji kemudian kita tidak dapat menepati nasab kita kepada Tuhan. Walaupun terkadang kita sebagai manusia, karena mungkin orang berjanji pada Tuhan, kalau kita berusaha ini berhasil, kita berusaha ini sukses, hasil pertama kita berhasil seluruhnya untuk Tuhan. Kita mau mempersembahkan itu semuanya kepada Tuhan. Tetapi tiba waktunya ketika usaha kita berhasil, sukses, dan